Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar. Tetap semangat ya, walaupun di rumah. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, tapi pembelajaran yang kelima. Ya, jadi kita belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang kelima. Masih ingat ya? Nah, setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Baik, saya akan bacakan ya apa tujuan pembelajaran dari pelajaran yang akan kita terima hari ini. Sebentar ya. Nah, inilah dia tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Saya bacakan ya. Yang pertama, dengan diberikan teks cerita berkaitan dengan hidup rukun, siswa atau kita ya dapat menentukan pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan cerita tersebut. Yang kedua, dengan diberikan teks cerita yang berkaitan dengan hidup rukun, kita dapat menceritakan pengalaman kita menerapkan sila yang ketiga. Sila yang ketiga Pancasila di rumah dengan bahasa yang satu. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan diberikan teks cerita berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung ungkapan, kita dapat menyebutkan makna atau arti dari ungkapan tersebut. Yang keempat, dengan diberikan kalimat, nanti ada beberapa kalimat yang mengandung ungkapan, kita dapat menuliskan ya. Kalau tadi menyebutkan, sekarang menuliskan ya, menuliskan makna atau arti dari ungkapan tersebut. Yang kelima, nanti kita akan diberikan contoh peragaan gerak dasar lokomotor. Kita bisa menjelaskan gerakan tersebut dengan lancar. Kemudian yang terakhir, dengan diberikan contoh peragaan gerak dasar lokomotor, kita dapat memperagakan gerakan tersebut dengan benar. Nah, itulah dia tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sekarang kita coba dengar sebentar. Ada sebuah cerita yang akan saya bacakan ya. Nah, cerita itu adalah menceritakan tentang sebuah keluarga. Nah, sebuah keluarga itu terdiri dari dua anak ya, yang namanya Udin dan Mutiara. Sekarang kita dengar ceritanya ya. Nah, ini dia. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki dan ringan tangan. Bagus ya, teks bacaannya singkat tapi menggambarkan sebuah keluarga. Ya, saya ulang sekali membacanya sekali lagi. Kalian coba dengarkan dengan cermat ya. Apakah kalian bisa menyerap inti dari bacaan tadi? Baik, saya bacakan sekali lagi. Kebersihan rumah tempat tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan bekerja sama. Udin menyiram tanaman, kemudian Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah mereka selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, itulah bacaan dari teks bacaan yang kita bacakan hari ini.
Nah, masih ingat tidak kalian? Apakah ada ungkapan di dalam cerita tadi? Nah, apakah ada ungkapan yang kalian dapat atau kalian tangkap dari isi cerita tadi? Iya, bagus. Ada ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Ya, jadi ada ungkapan di dalam bacaan tadi yaitu cepat kaki, ringan tangan. Nah, inilah ungkapan yang kita lihat dari bacaan tadi. Ada cepat kaki, ringan tangan. Baik ya. Nah, apa artinya cepat kaki, ringan tangan ini? Nah, cepat kaki dan ringan tangan ini artinya adalah orang yang suka menolong orang lain. Jadi tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Kalau ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, dengan segala senang hati, dengan cepat dia membutuhkan atau dia memberikan pertolongan. Contohnya, misalnya di suatu hari dia melihat ada seorang anak yang jatuh dari sepeda. Dengan cepat tanpa disuruh, dia langsung menolong anak tadi. Ya, kalau ada yang luka, lukanya dibersihkan dengan air, atau kalau ada alkohol, pakai alkohol, baru diberikan obat merah. Nah, di samping ungkapan yang pertama ini, cepat kaki, ringan tangan, masih ingat artinya apa? Artinya adalah orang yang dengan cepat menolong orang lain. Nah, ini ada beberapa kalimat, ya, kalimat ini terdapat ungkapan di dalam kalimatnya itu. Sekarang saya bacakan kalimat yang nomor 1. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, ada ungkapan apa dari kalimat tadi? Nah, ungkapan apa yang kalian serap atau yang kalian dengar? Iya, yaitu kata rendah hati. Rendah hati. Nah, ini kata rendah hati. Kemudian kalimat yang berikutnya saya berikan. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, ada ungkapan apa di situ? Buah hati, ya. Buah hati. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Nah, ada ungkapan buah tangan. Buah tangan. Nah, ungkapan buah tangan. Kemudian Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan. Ini sama dengan ini ya. Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Udin selalu dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, tadi sudah ya ini. Kemudian kalimat yang terakhir, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Jadi masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar pertengkaran tidak terjadi. Nah, atau tidak terjadi pertengkaran, jadi harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, kepala dingin ini juga sebuah ungkapan. Nah, dari beberapa kalimat yang dibacakan tadi ada beberapa ungkapan ya sebagai tambahan pelajaran kita hari ini tentang ungkapan. Nah, ada cepat kaki, ringan tangan, rendah hati, buah tangan, dan kepala dingin. Nah, sekarang kita lihat artinya satu persatu. Tadi kita sudah tahu ya apa arti cepat kaki, ringan tangan.
yaitu orang yang mudah atau orang yang cepat menolong orang lain, atau orang yang cepat menolong atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Kemudian rendah hati. Tadi Udin mendapat juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, rendah hati ini artinya tidak sombong, ya, tidak sombong. Karena dia dapat juara pertama tapi tetap rendah hati. Jadi artinya tetap tidak sombong. Kemudian buah hati. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, buah hati ini artinya adalah anak-anak atau orang yang dicintai. Buah hati. Kemudian ada buah tangan. Udin mendapat buah tangan dari ayah. Buah tangan itu adalah semacam barang-barang yang kita bawa kalau kita habis bepergian dari suatu tempat. Apakah kita wisata atau jalan-jalan, lalu kita membawa barang dari tempat wisata tersebut dengan cara membelinya, ya tentunya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai buah tangan atau yang sering kita dengar dalam pembicaraan kita sehari-hari adalah oleh-oleh. Jadi buah tangan ini artinya sama dengan oleh-oleh, ya. Nah, yang terakhir, kalau ada masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar pertengkaran tidak terjadi. Nah, kepala dingin maksudnya adalah dengan sabar, ya, dengan sabar, dengan tenang. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan dengan tenang, dengan sabar, supaya tidak ada pertengkaran. Ya, nah inilah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dari teks bacaan tadi kita melihat ada beberapa ungkapan, ya, beberapa ungkapan. Lalu juga dari kalimat tadi ada beberapa ungkapan di dalamnya. Nah, sekarang saya mau bertanya, masih ingat tidak kalian dengan teks cerita yang tadi dibacakan? Nah, sekarang saya mau menguji apakah kalian masih ingat atau tidak. Nah, kalian dengarkan pertanyaan berikut ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan, pasti bagus, berarti kalian masih ingat apa isi cerita yang dibacakan tadi ya. Nah, yang pertama, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Tadi kita sudah mendengar teks kan? Ada sebuah keluarga yang terdiri dari Udin dan kakaknya Mutiara. Lalu ada mama, papanya di rumah itu. Mereka selalu menjaga lingkungan rumahnya itu tetap indah dan bersih. Ya, mereka selalu bekerja sama. Si Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Nah, sekarang pertanyaan nomor 1. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Kalian bisa menjawabnya? Iya, jadi jawabannya adalah karena apa? Karena halaman rumah itu selalu dijaga lingkungannya, ya, selalu mereka jaga. Si Udin menyirami tanaman, si Mutiara itu menyapu halaman. Kemudian pertanyaan nomor 2, bisa kalian jawab? Oke. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Nah, tapi dalam teks bacaan bagaimana? Apakah mereka ada bekerja sama? Ada ya. Nah, si Udin menyiram bunga, si Mutiara menyapu halaman. Nah, bekerja sama ini sangat bagus. Dengan bekerja sama itu memupuk rasa persatuan di antara kita semua. Jadi rasa persaudaraan kita menjadi semakin kuat dan pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat kita selesaikan. Nah, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Apa jawabanmu? Nah, banyak sekali jawabannya nanti ya. Nah, nanti mungkin antara lain, rumahnya akan jadi berantakan, kemudian tidak lagi nampak indah rumahnya ya. Nah, mungkin kalian bisa cari yang lain lagi jawabannya ya. Yang nomor 3, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Iya atau tidak? Iya, sudah jelas karena mereka selalu bersama, bekerja sama, ya.
bergotong royong atau bekerja sama. Itu sudah menunjukkan pengamalan dari sila Pancasila. Ya, sila yang keberapa? Iya, sila yang ketiga. Ya, karena dengan bekerja sama mereka jadi bersatu mengerjakan tugas-tugas rumah. Ya, apa bunyi sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Iya. Nah, kemudian menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga dari Pancasila tadi? Iya, sudah pasti karena mereka bekerja sama tadi. Sudah jelas ya, nampak alasannya di situ. Si Udin menyiram tanaman, si Mutiara menyapu. Kemudian, coba tuliskan pengalamanmu nanti di rumah dalam menerapkan sila ketiga dari Pancasila. Apa kira-kira sila yang ketiga dari Pancasila? Saya berikan satu contoh ya. Misalnya, membantu mama menjaga adik di rumah. Itu sudah merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Nanti yang kedua, yang ketiga, coba kalian cari sendiri ya. Nah, yang terakhir, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Ingat, sudah berkali-kali tadi diulang. Apa makna ungkapan cepat kaki dan ringan tangan? Itu dia orang yang cepat menolong. Ya, orang yang selalu memberikan pertolongan tanpa pikir, ya, tanpa membutuhkan imbalan balas jasa. Oke, itulah dia ya. Jadi dari teks tadi cukup mudah sekali kita mempelajari. Kemudian juga ada beberapa ungkapan. Tolong kalian ingat-ingat artinya ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita kan sudah belajar ini ada teks, ada ungkapan. Nah, supaya belajar kita menjadi lebih segar, supaya kegiatan kita menjadi lebih segar, kita akan sedikit bergerak, ya, seperti kebiasaan. Maaf, jadi ini adalah kegiatan dasar kita. Orang kalau berjalan bagaimana? Biasa ya, berjalan begini. Berjalan ke depan, lalu ada juga mundur ke belakang. Ini adalah gerakan dasar dari gerakan sederhana dari sebuah gerakan lokomotor. Jadi kita berjalan, biasa berjalan ke depan, kemudian juga ke belakang, atau juga kita nanti bisa bersama-sama berjalan dengan teman bersama-sama. Itu adalah gerakan sederhana yang kita lakukan. Dari gerakan ini sudah menunjukkan seperti kita bergerak. Iya, sudah termasuk kita dalam pelajaran olahraga dengan melakukan gerakan sederhana. Bisa juga gerakan sederhana ini kita lakukan dengan berputar. Ya, berputar begini atau berputar ke sana, itu juga gerakan sederhana. Ya, jadi kita melakukan gerakan itu bisa nanti kita ajak teman-teman kita atau kita ajak adik kita, ayo kita bergerak bersama-sama, berjalan, ya, kemudian mundur atau berjalan di tempat. Oke ya, seperti itu. Cukup sederhana dan cukup mudah kita lakukan dan bisa membuat badan kita juga menjadi sehat, ya. Baiklah. Nah, hari ini saya rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Nanti mohon diingat-ingat, dipelajari kembali ya. Ini adalah pelajaran dari pembelajaran yang kelima. Baik, selamat bertemu kembali. Sampai jumpa.